Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja cukup berat dan sangat serius. Kita akan melakukan analisis objektif sepenuhnya berbasis data tentang apa yang sebenarnya bakal terjadi kalau konflik global modern meletus di masa depan. Siapkan diri kalian, karena bedah materi hari ini benar-benar akan membuka mata dan meruntuhkan banyak mitos soal peperangan yang mungkin selama ini kita percaya. Oke, mari kita langsung masuk ke angkanya, 108 juta jiwa. Ini bukan angka acak ya, ini adalah estimasi jumlah nyawa yang hilang hanya dari peperangan di abad ke-20 saja. Coba bayangkan skalanya sebentar. Kita bicara soal Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini adalah tingkat kehancuran luar biasa yang sungguh belum pernah disaksikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan skala kehancuran sebesar itu mau tidak mau membawa kita pada satu pertanyaan yang paling mengerikan. Mungkinkah perang global terjadi lagi? Di sesi penjelasan kali ini kita nggak akan cuma menebak-nebak atau pakai asumsi liar ya. Kita bakal menganalisis rentetan sejarah, pergeseran geopolitik, dan lompatan gila dari teknologi militer berdasarkan sumber materi kita untuk membedah secara pasti jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, supaya kita nggak tersesat di topik yang super kompleks ini, kita punya peta jalannya. Pertama, kita bahas taruhannya. Kedua, di ambang batas. Ketiga, medan perang baru dan titik konflik. Dan terakhir, dampak pasca perang. Tenang saja, kita akan membedah topik yang kacau ini secara logis. Bagian pertama, taruhannya. Lompatan mengerikan dalam teknologi militer modern. Kalau kalian pikir Perang Dunia Ketiga bentuknya bakal mirip perang masa lalu yang penuh parit dan tentara darat, kita harus ubah cara pandang itu. Hal ini dengan sangat brilian mengilustrasikan realitasnya. Saat ini, ada sekitar 16.300 senjata nuklir di seluruh dunia. Dan yang gila adalah 93% dari total daya pemusnah itu hanya dipegang oleh dua negara, Amerika Serikat dan Rusia. Jadi, perang global modern hampir bisa dipastikan akan menjadi perang nuklir. Kehancuran dunia itu secara harfiah cuma ada di ujung jari segelintir kekuatan besar. Masuk ke bagian kedua, di ambang batas. Seberapa dekat kita pernah hampir jatuh ke jurang kehancuran. Karena begini, perang nuklir itu bukan cuma fiksi ilmiah loh. Sejarah membuktikan kita sudah berkali-kali hampir memicunya, dan seringkali itu karena kecelakaan murni. Coba kita lihat krisis rudal Kuba tahun 62. Tanggal 27 Oktober itu adalah titik didihnya. Ada kapal selam Soviet, B-59, bersembunyi jauh di bawah Laut Karibia. Mereka kehabisan udara dan terputus dari komunikasi sama sekali. Di permukaan, pasukan Amerika menjatuhkan bom kedalaman sebagai peringatan latihan. Tapi, Kapten B-59 mengira perang sudah benar-benar pecah, dan dia bersiap menembakkan torpedo nuklir. Untungnya, protokol Soviet mewajibkan 3 perwira untuk setuju, dan Komandan Vasily Arkhipov adalah satu-satunya orang di kapal itu yang menolak. Penolakan satu orang inilah yang menyelamatkan bumi dari Perang Dunia Ketiga hari itu. Benar-benar menegangkan. Tapi, ancaman gak cuma dari miskomunikasi antar negara, dari dalam pun bisa. Sumber kita menyoroti satu insiden rahasia ini, pemberontakan Storozhevoy di tahun 75. Jadi, seorang perwira bernama Valery Sablin memicu pemberontakan dan merebut kapal perusaknya sendiri. Karena panik, komando Soviet memerintahkan skuadron pengebom mereka untuk menyerang kapal itu di Laut Baltik. Masalahnya, pasukan Swedia yang memantau radar jadi sangat panik. Mereka mengira itu adalah awal dari peperangan global. Ini jadi bukti nyata bagaimana tindakan satu aktor liar bisa mendorong kita semua ke tepi jurang. Bagian ketiga, medan perang baru dan titik konflik. Mari kita lihat di mana dan bagaimana perang berikutnya akan dimulai. Nah, hal yang paling menarik dari informasi ini adalah bagaimana arena pertarungan modern sudah berubah wujud sepenuhnya. Medan perangnya kini tidak kasat mata. Pertama, perang siber. Ini nggak dipimpin jenderal berseragam, tapi oleh ahli teknologi yang meretas komunikasi atau memanipulasi jaringan militer AI lawan. Kedua, pertempuran luar angkasa. Bayangkan, satelit-satelit ditembak jatuh, meluncur ke bumi seperti bola api raksasa, atau stasiun luar angkasa internasional yang tiba-tiba diambil alih sebagai senjata militer. Benar-benar arena peperangan yang baru. Dan tahu nggak apa serangan pembukanya? IMP, atau Denyut Elektromagnetik. Ini adalah ledakan energi yang luar biasa besar. Sebelum satu pun pasukan darat menyentuh medan perang, rudal hipersonik melepaskan ledakan IMP di atmosfer. Dampaknya, setiap microchip, sistem komunikasi, dan perangkat navigasi di wilayah musuh akan hangus secara permanen dalam hitungan detik. Tanpa listrik dan logistik, peradaban modern seketika lumpuh. Kita seakan dilempar kembali ke zaman kegelapan. Tentu saja, senjata-senjata mematikan itu butuh pemicu kan? Kalau kita lihat secara objektif tanpa tendensi politik apapun, titik konflik geopolitik saat ini memang sangat mengkhawatirkan.
Ada sengketa antara Turki dan Yunani di Mediterania, dinamika yang super kompleks antara Iran dan Israel, perbatasan Kashmir yang panas antara India, Pakistan, dan Tiongkok, terus ada kebuntuan di semenanjung Korea, dan tentu saja soal Taiwan. Poin pentingnya adalah, satu saja percikan dari wilayah-wilayah ini yang lepas kendali bisa dengan sangat mudah menarik masuk negara adidaya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Bagian keempat, dampak pasca perang. Hari setelah esok. Kalau skenario terburuk itu benar-benar terjadi, bagaimana nasib dunia kita? Mari kita lihat perbandingannya dan bagaimana eskalasi ini terjadi. Kalau yang terjadi adalah perang konvensional, kita akan melihat kehancuran ekonomi besar-besaran, armada laut bernilai triliunan musnah, dan bangkitnya kekuatan regional baru. Itu mengerikan ya, tapi secara teori masih bisa dibayangkan. Sayangnya, kalau ini meluas menjadi perang nuklir, kita berhadapan dengan kehancuran absolut. Kota-kota hangus seketika, radiasi mematikan menyebar lintas benua, dan rantai pasokan makanan global runtuh total. Kehancuran absolut itu memunculkan satu ancaman super krusial yang disebut musim dingin nuklir. Bayangkan jutaan ton jelaga dan debu beracun dari ledakan nuklir terlempar ke stratosfer memblokir matahari sepenuhnya. Seberapa fatal dampaknya? Untuk memberi sedikit perspektif, data kita menunjukkan bahwa penurunan suhu global sebanyak 1 derajat Celcius saja itu sudah cukup untuk membuat ladang gandum di Kanada mustahil ditanam. Bayangkan kalau anjloknya puluhan derajat, atmosfer mendingin tajam, salju hitam turun dari langit, dan mayoritas tanaman pangan dunia mati membeku. 500 juta. Dalam waktu 1 dekade pasca perang termonuklir meletus, efek radiasi ditambah dengan kelaparan massa dan penyakit akibat kolapsnya ekosistem akan menyapu bersih umat manusia. Dari miliaran, populasi manusia secara matematis akan menyusut secara tragis, hanya menyisakan 0,5 miliar jiwa yang harus berjuang hidup di bumi yang sudah hancur lebur. Ini menuntun kita pada satu pertanyaan provokatif. Siapa sebenarnya pemenang dari Perang Dunia Ketiga? Realitasnya secara biologis dan peradaban, kita semua pasti kalah telak. Tidak ada yang menang. Tapi, ribuan tahun dari sekarang, saat isotop radioaktif perlahan meluruh dan iklim kembali normal, bumi itu sendiri akan selamat dan kembali berevolusi. Entah itu dengan atau tanpa umat manusia di atasnya. Jadi, apa langkah yang bisa kita ambil hari ini untuk mencegah hari esok yang kelam itu? Terima kasih sudah menemani saya di bedah materi kali ini. Teruslah belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya.